Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kita sakit. Yang pertama adalah kurang mendapatkan cahaya yang cukup, cahaya matahari. Di masa pandemi kita diajarkan untuk mendapatkan cahaya matahari ini secara cukup. Anda berolahraga di bawah sinar matahari, jalan, jogging, atau bersepeda, atau sekedar berjemur supaya Anda mendapatkan daya imun yang lebih baik. Tapi juga cahaya matahari membantu kita untuk terhindar dari yang namanya depresi. Di negara-negara di mana mereka kurang mendapatkan sinar matahari, di sana banyak sekali orang mengalami depresi bahkan sampai bunuh diri. Yang kedua adalah kurang tidur. Banyak orang mengalami insomnia, susah tidur pada malam hari dan kemudian menyibukkan diri dengan main game lah, atau nonton TikTok lah, atau bermain di media sosial. Padahal tubuh kita membutuhkan istirahat 7-8 jam sehari. Dan karena itu jika pola hidup Anda, pola tidur Anda belum memadai, Anda harus berani mengubahnya. Yang ketiga adalah kesalahan dalam pola makan. Memilih menu yang sehat. Banyak orang makan saja, nanti kolesterol dan lain-lain ada di prodia atau di laboratorium, tidak di meja makan. Padahal pola hidup yang sehat dimulai di meja makan Anda juga. Yang berikutnya adalah Anda mungkin kurang merasakan yang namanya kasih. Dan lihatlah, penderitaan terbesar manusia adalah ketika dia merasa bahwa dirinya tidak dikehendaki, ketika orang merasa tidak dikasihi. Dan semoga Anda belajar untuk menaburkan kasih ini dalam kehidupan Anda, dalam keluarga Anda. Semoga sebagai orang tua Anda mengasihi dengan tulus, dan anak-anak merasa dicintai dan mereka bisa mengalami sehat secara emosional. Demikian juga dengan pasangan Anda tentunya. Yang terakhir adalah Anda kurang percaya. Banyak orang hidup di dalam keraguan akan kuasa Tuhan, akan kebaikan Tuhan, akan cinta Tuhan yang dapat menjamah dan menyembuhkan kita. Dan perikop Injil kita hari ini yang diambil dari Injil Lukas bercerita mengenai penyembuhan orang kusta. Dan Anda bisa membayangkan, mereka datang pada Yesus dengan satu alasan, bahwa Yesus mampu menyembuhkan mereka. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa kita juga belajar jangan sampai kita kurang bersyukur. Seringkali kita sudah mengalami banyak hal yang baik, tapi kita masih memiliki banyak keinginan yang lain, dan karena itu kita merasa tidak puas dengan apa yang kita terima, dan kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Dan contoh orang kusta yang merupakan orang Samaria ini adalah orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Ketika dia melihat bahwa dirinya telah sembuh, dia datang kepada Yesus dan berterima kasih kepadanya. Dan Anda tahu dia tidak hanya mengalami penyembuhan secara fisik, tapi seluruh diri dia kemudian dia persembahkan kepada Tuhan, dan ini membawa penyembuhan juga secara spiritual. Dia juga milik Tuhan. Dia adalah anak Tuhan meskipun dia orang Samaria yang dianggap adalah orang asing bagi orang-orang Yahudi. Maka mari kita menumbuhkan juga trust, percaya pada Tuhan, dan kemudian juga bersyukur pada Tuhan. Dan hidup kita akan semakin mengalami juga terberkati. Kita akan mengalami kekuatan yang mengalir dari dalam diri kita, dan kemudian juga dapat menebarkan cinta untuk sesama. Bapa dalam surga, berkati kami dan sembuhkan kami Tuhan juga dari sikap tidak tahu berterima kasih, dan juga mungkin bersungut-sungut dan kurang percaya kepadamu. Dan semoga dengan mengembangkan keutamaan-keutamaan Kristiani ini, kami pun semakin mengalami dikuatkan sepanjang hari ini dalam kegiatan dan pelayanan kami masing-masing, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.